Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Tema kita hari ini akan mengajak pada kita untuk berbuat baik, terutama kepada lansia yang hidup seorang diri. Nah, mungkin belum pernah terpikir ya, nyarinya di mana dan bagaimana. Tetapi mari kalau kita punya niat untuk berbuat baik, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan nasihatkan. Firman Tuhan dari Mazmur 71 ayat 9. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk memberikan perhatian kepada siapapun, termasuk kepada para lansia yang saat ini hidup seorang diri. Mungkin mereka membutuhkan bantuan, mungkin mereka membutuhkan kehadiran kami, mungkin mereka juga membutuhkan penghiburan, mungkin mereka membutuhkan kehangatan kasih yang kami belum tahu. Tetapi perjumpakanlah kami dengan orang-orang yang saat ini membutuhkan kehadiran kami. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang nenek, dia memang lansia dan seorang diri. Jadi, dia pernah punya anak 2. Tetapi kedua anaknya itu meninggal semua. Jadi, hanya ada, ya namanya menantu itu bekas menantu ya, dan cucu. Namun tidak ada yang sekota dengan dia. Sehingga pada usia lanjutnya, nenek ini tinggal sendiri. Di rumah yang sederhana, di sebuah gang sempit, dia tinggal sendiri di sana dengan segala suka duka. Nah, sampai satu hari, nenek itu mengalami keputusasaan. Dia pikir, apa sih arti hidupku? Kalau soal makan, ya dia masih dikasih atau dikirimi uang sama cucunya yang sudah kerja. Jadi boleh dikata aku ini lapar atau kelaparan sih enggak. Kedinginan juga enggak. Walaupun ya rumahku sangat sempit, tapi aku bisalah menikmati. Cuma aku ini kesepian. Mau ngomong sama tetangga, jauh. Kalau tetangga dekat, ya mereka kerja semua. Jadi seringkali dia duduk sendiri, termangu-mangu begitu ya. Sampai satu saat akhirnya dia itu mencoba untuk keluar dari gang sempitnya. Dia duduk di depan gang yang agak besar, memandang jalan raya. Dan kemudian dia keluar sambil membawa sebuah selendang. Ya, dia pikir nanti kalau angin di luar, dia punya selendang untuk menghangatkan tubuhnya yang sudah rentah. Ketika dia sedang duduk gitu, lewatlah seorang anak remaja. Seorang anak remaja perempuan tertatih-tatih jalan dengan sandal yang sudah sobek sana-sini, diseret-seret. Lalu ketika dia lihat nenek itu duduk sendiri, dia tanya, "Nek, boleh nggak aku duduk di situ?" "Oh, boleh," nenek itu bilang, "duduklah sini." Nah, mulailah terjadi percakapan. Remaja ini juga seorang diri. Dia yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dia pernah tinggal di rumah yatim piatu, tetapi karena sudah dianggap besar, dia tidak boleh lagi tinggal di situ. Akhirnya dia terlunta-lunta juga. Lalu dua orang ini berbicara, kita ini sama-sama orang yang terlunta, orang yang tidak punya siapa-siapa. Dan nenek itu mengatakan, memang inilah kehidupan yang harus kita alami. Aku menjadi jenuh di dalam ruangku yang kecil, tetapi aku keluar ini untuk mencoba menghibur diri. Dan anak remaja itu tanya, "Apa nenek dapat hiburan?" Ya, lihat orang banyak lewat, lalu lalang, ya nggak sepet-sepet banget gitu ya. Tapi aku menjadi sadar bahwa selama ini ternyata ada yang menopang aku. Ada yang menguatkan aku. Dan itu adalah Tuhanku.
Setiap malam aku berdoa, Tuhan, pada saat aku renta, pada saat tulang-tulangku rapuh, pada saat aku tidak berdaya, jangan lupakan aku. Nah, tadi nenek juga doa seperti itu. Lalu keluar gang ini dan ketemu kamu, teman yang bisa diajak ngomong. Nah, kamu nggak punya tempat tinggal? Nggak punya, Nek. Mau nggak tinggal sama aku? Tapi rumahku tuh jelek, sempit. Ya seadanya lah. Ada kasur, nenek punya kasur, ranjang nenek cukup besar karena dikasih sama cucu gitu ya. Nah, kalau mau kita tidur berdua masih cukup, makan seadanya, nanti kamu mungkin bisa kerja, apalah gitu ya. Anak remaja ini seolah mendapatkan surga. Dia tanya, kenapa nenek percaya sama saya? Nenek kan belum kenal. Kalau saya jadi orang jahat gimana? Ya sudah. Saya sudah memasrahkan hidup pada Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan aku. Lalu anak remaja itu tanya, Tuhanmu siapa? Tuhanku Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti ini, Tuhanku tidak melupakan aku. Dan aku tahu kamu dikirim untuk menghibur aku. Maka masuklah mereka berdua ke gang sempit rumah nenek. Saudara, cerita itu menggambarkan bahwa ada orang-orang lansia yang sesungguhnya membutuhkan perhatian. Dan ketika dia berdoa, Tuhan jangan lupakan aku, jangan buang aku. Tuhan mengirim seorang anak remaja menjadi teman hidupnya. Ya, bersama-sama mereka akan berjuang melanjutkan kehidupan dalam suka dan duka. Dan ini adalah satu hal yang mujizat, ya, ajaib, menyenangkan bagi nenek itu. Mungkin kita tidak akan hidup bersama nenek atau kakek lansia yang akan kita beri perhatian. Tetapi ketika kita datang untuk memberikan perhatian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita tidak akan tinggal seperti remaja tadi kalau kita memberikan perhatian pada seorang lansia, entah itu kakek atau nenek. Mungkin kita juga tidak harus hidup bersama dengan mereka, tetapi kita bisa membangun kehidupan mereka. Karena tadi dikatakan, nenek tadi itu sebetulnya kesepian. Nah, mari kita cari orang-orang kesepian, yang tidak punya kawan, yang cuma termangu-mangu, ngantuk-ngantuk sendiri. Bosan sekali menjalani hidup seperti itu. Mereka tentu membutuhkan teman. Dan sekali-sekali kita bisa berkunjung untuk bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa bersama, membawa sedikit makanan. Itu sudah menyenangkan. Karena dia tahu bahwa doa dia untuk tidak terbuang dan tidak terlupakan dijawab oleh Tuhan. Dan kita coba berpikir, saat ini mungkin kita tidak ngalami seperti nenek tadi ya, sendiri dan sudah lansia. Tapi saatnya kita akan tua. Apakah kita yakin anak mantu cucu kita itu akan memberi perhatian pada kita? Apa kita yakin dengan kekayaan kita masih bisa tetap hidup di dalam sukacita, tidak kesepian? Seringkali kalau saya berolahraga, saya jumpa dengan lansia-lansia yang memang tidak mau tinggal bersama anak menantu. Dia katakan, saya tinggal sendiri, saya punya rumah sendiri, dan sebagainya. Ya, apa nggak kesepian? Kadang-kadang memang iya. Itu sebabnya saya menghibur diri kalau pagi olahraga. Tetapi beberapa waktu yang lalu kita mendapat berita yang cukup viral ya. Ada seorang ibu yang boleh dikatakan kategorinya sudah lansia, sudah 60 lebih. Dia sebetulnya punya pekerjaan, tetapi meninggal tidak ada yang tahu. Ya mungkin karena sakit yang simpan sendiri, dia tidak punya teman untuk curhat, dia tidak punya saudara untuk berbagi rasa sakit, akhirnya ya dia meninggal sendiri. Sampai dibongkar rumahnya seperti itu ya, menyedihkan sekali. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau berbuat baik, carilah para lansia yang membutuhkan perhatian. Supaya pada saatnya ketika kita lansia, kita mendapat perhatian dari Tuhan. Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan tidak membuang kita. Oleh karena itu rawatlah saudara-saudara kita.
supaya mereka juga tahu Tuhan tidak membuang, tidak melupakan mereka. Biarlah firman ini akan mengajarkan kita memberikan perhatian secara khusus kepada para lansia yang hidup sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapa di surga, ajarkan pada kami, membuka mata kami, membuka hati kami, berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian, terutama para lansia yang sendiri, di mana mereka tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati, di mana mereka membutuhkan teman untuk berbagi rasa suka dan duka, di mana mereka membutuhkan kehadiran seseorang untuk diajak bercakap-cakap. Biarlah kami hadir di sana, menjadi utusan Tuhan, membawa kebahagiaan, menyatakan Engkau tidak membuang dan tidak melupakan mereka. Berkaryalah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.